إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin sidang jemaat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya hari kiamat adalah suatu hal yang pasti terjadi. Tiada keraguan di dalamnya. Dalam Al-Quran disebutkan wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yub'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti terjadi. Tiada keraguan di dalamnya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia-manusia dari alam kuburnya. Dan setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala perbuatan sesuai dengan catatan-catatan amal perbuatan mereka selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang mereka tinggalkan. Kamilah yang mencatat segala amal perbuatan mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan semuanya telah dicatat di kitab yang jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat ini dalam Quran surah Yasin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang telah manusia kerjakan selama mereka hidup di dunia ini, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Semuanya tercatat dan tidak ada yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Yasin tersebut, "Ma qaddamu wa atharahum." Kami mencatat bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan ada dua penafsiran di antara para ulama, bahwasanya penafsiran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mencatat bekas jejak kaki mereka, karena athar dalam bahasa Arab adalah bekas jejak pijakan kaki yang telah mereka pijak. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat segala hal. Jangankan mencatat amal perbuatan seseorang, mencatat bekas jejak yang kita tinggalkan, yang mungkin sudah hilang terkena air, yang mungkin sudah hilang terkena debu, semuanya tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah-langkah kita menuju kebaikan semuanya dicatat oleh Allah. Begitu juga langkah-langkah kita menuju kemaksiatan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang disebutkan bahwa tatkala Bani Salimah mengetahui ada lahan yang kosong yang berdekatan dengan Masjid Nabawi, maka mereka berinisiatif untuk pindah rumah agar berdekatan dengan Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid." Rasulullah mengatakan kepada mereka, "Wahai Bani Salimah, telah datang kabar kepadaku bahwasanya kalian ingin pindah rumah, ingin berdekatan dengan masjid." Faqalu, "Na'am ya Rasulullah, qad aradna dzalik." Mereka mengatakan, "Benar ya Rasulullah, kami ingin pindah rumah."
kami ingin melakukan hal tersebut. Faqal ya Bani Salimah diyarakum tuktab atharakum, diyarakum tuktab atharakum. Maka Rasulullah mengatakan kepada mereka, wahai Bani Salimah, pertahankanlah rumah kalian, jangan pindah sebab langkah kaki kalian dicatat. Pertahankanlah rumah kalian. Ini menunjukkan bahwasanya langkah kaki seseorang ketika pergi maupun pulang dari masjid semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para mujahidin. Allah berfirman, "Wa la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahum Allahu ahsana ma kanu ya'malun." Dan tidak pernah mereka para mujahidin ketika melintasi suatu lembah atau suatu tempat, ketika mereka berangkat untuk berjihad, kecuali akan dituliskan kebaikan-kebaikan kepada mereka, dan Allah akan membalas kebaikan tersebut dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka jika bekas kaki saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana lagi dengan amalan seseorang? Bagaimana lagi dengan perkataannya? Bagaimana lagi dengan amalannya? Tentunya juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang agar senantiasa waspada, jangan sampai kakinya melangkah menuju kemaksiatan-kemaksiatan, karena langkah tersebut akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kembali kami ingatkan bahwasanya jejak kaki saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan amalan seseorang? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkataan Luqman kepada anaknya. Disebutkan, ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan yang sebesar biji sawi, sesuatu yang sangat kecil, dan berada di dalam bumi, fis samawat, atau berada di luar angkasa, aw fil ardi, atau berada di dalam bumi, semuanya akan ada balasannya. Allah akan memberikan balasannya, dan sungguh Allah Maha Lembut dan Maha Teliti. Oleh karenanya, amalan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, bagaimanapun kita menyembunyikannya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap hadirkan pada hari kiamat kelak. Ada tafsir yang kedua, kata ma qaddamu atharahum, yaitu apa-apa yang terjadi yang disebabkan oleh seseorang, baik keburukan ataupun kebaikan. Ada seseorang yang terkadang banyak timbul kebaikan disebabkan olehnya, maka meskipun dia telah meninggal dunia dan kebaikan tersebut tetap berjalan, maka dia akan terus menerima pahala kebaikan tersebut yang muncul karena sebabnya. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Barang siapa yang memulai suatu perbuatan yang baik, yang memulai mengerjakan perbuatan yang baik, maka dia akan memperoleh pahala dari orang-orang yang mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut karena timbul olehnya, dan tanpa mengurangi sedikit pun pahala dari orang yang mengerjakannya. Oleh karenanya, orang yang mencontohkan dan mengajarkan kebaikan akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Di antara contohnya adalah jika seseorang mengajarkan tata cara sholat kepada seorang anak, maka jika anak itu sholat hingga dia meninggal dunia,
maka pahala salat juga akan mengalir kepada orang-orang yang mengajarkan salat kepada anak tersebut. Demikian pula tatkala seseorang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Fatihah kepada seorang anak, maka setiap bacaan Al-Fatihah yang dia baca di setiap sholatnya, maka seluruh pahala bacaan juga akan mengalir kepadanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengajarkan tersebut. Demikian pula orang yang membangun masjid. Jika masjidnya masih digunakan untuk beribadah, untuk sholat, mengadakan majelis ta'lim, maka pahala terus mengalir kepada dirinya meskipun dia telah meninggal dunia. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata al-insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyahnya. Dan sedekah jariyah biasanya berbentuk wakaf, antara orang itu wakaf buku, antara orang itu wakaf masjid, atau wakaf rumah untuk dijadikan tempat anak-anak yatim, atau wakaf sumur yang digunakan oleh banyak orang, maka akan terus mengalir pahala baginya. Aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, seperti seorang pendakwah atau dai yang didengar oleh banyak orang, atau seorang penulis buku yang bukunya masih dibaca sampai saat ini, seperti halnya para ulama. Awaladin salihin yad'u lah, dan tentunya juga adalah doa anak saleh yang senantiasa mendoakannya. Rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, selain beramal saleh, hendaknya seseorang berusaha melakukan sebab-sebab munculnya kebaikan. Bisa jadi timbul banyak kebaikan disebabkan oleh hal-hal yang tidak kita sangka. Bisa jadi karena satu nasihat yang disampaikan, sehingga orang-orang tergerak untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Di antara contohnya adalah Imam Bukhari rahimahullah. Beliau menuliskan kitab Sahih Al-Bukhari karena satu perkataan, karena satu alasan. Beliau mengatakan, "Kana ada Ishaq ibn Rahuyah, faqala idza jama'tum kitaban mukhtasaran li sahih sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Imam Bukhari mengatakan, tatkala kami para muhadis berkumpul di rumahnya Ishaq bin Rahuyah, maka Ishaq bin Rahuyah mengatakan, seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan kitab, yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fawa'a dzalika fi qalbi fa aqadu bil jam'i al-jami' sahih. Maka Imam Bukhari mengatakan, perkataannya tersebut masuk ke dalam hatiku, maka di saat itu pun aku mulai mencari hadis-hadis yang sahih, sehingga terkumpullah kitab Jami' as-Sahih. Kemudian ada sebuah cerita seorang laki-laki orang laki-laki Filipina yang dia membaca kitab At-Tauhid, kitab yang kecil. Kemudian dia masuk Islam. Setelah itu dia menjadi dai dan menyebarkan Islam. Maka orang Filipina tersebut mendapatkan pahala karena mengislamkan orang-orang, dan orang yang menulis kitab tauhid tersebut juga mendapatkan pahala karena sebabnya seorang Filipina masuk Islam, dan orang Filipina menyebarkan Islam dan mengislamkan ribuan orang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. Hadirin
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana seseorang yang sudah meninggal dunia dicatat baginya kebaikan-kebaikan yang terus mengalir, maka sebaliknya seseorang yang telah meninggal dunia juga bisa dicatat dosa yang terus mengalir kepadanya. Sebagaimana ada pahala jariah, begitu pula ada juga dosa jariah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa awzarihim syai'un." Dan barang siapa yang memulai mencontohkan kebiasaan buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Laisa min nafsin tuqtalu dhulman illa kana ibni Adam al-awwal kifrun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl awwalan." Tidaklah seseorang membunuh secara zalim selain anak Adam yang pertama turut menanggung dosanya, karena dia orang yang pertama melakukannya, dia orang yang pertama mencontohkannya. Sehingga orang-orang yang membunuh dengan kezaliman setelahnya akan mengalirkan dosanya kepada anak Adam yang pertama kali melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi 'ilmin ala sa'a ma yazirun." Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna, dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan olehnya. Ingatlah, alangkah buruknya dosa mereka yang pikul itu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang membuat suatu perkara yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan kesesatan yang diikuti oleh orang-orang hingga hari kiamat, maka dia akan memikul dosa-dosa tersebut. Demikian pula barang siapa yang mencontohkan kesyirikan, kemaksiatan, maka jika orang itu mengikutinya, maka dosa-dosa akan hal tersebut juga akan mengalir kepada orang yang mencontohkannya meskipun dia telah meninggal dunia. Sungguh menyedihkan orang-orang yang telah dikubur, yang tidak bisa berbuat apa-apa, namun dosa-dosa terus mengalir kepadanya. Oleh karenanya, hendaknya seseorang berhati-hati tatkala melakukan sesuatu. Bisa jadi disebabkan oleh dirinya timbul kerusakan-kerusakan yang baru. Di antara contoh sederhananya adalah tentang dalam perdagangan. Ada seseorang yang berdagang baju yang tidak benar bagi perempuan, yaitu baju-baju yang menampakkan aurat-aurat wanita, yang dia tahu bahwasanya baju tersebut akan dikenakan di jalan, di tempat-tempat umum. Maka jika seorang wanita membeli dan mengenakannya, kemudian wanita tersebut dipandang oleh laki-laki yang sehingga menimbulkan hasrat kepadanya, yang mungkin mengantarkan kepada perzinahan dan yang lainnya, maka seluruh dosa juga ditanggung oleh sang penjual karena dia menjual pakaian tersebut. Oleh karenanya, hendaklah seseorang berhati-hati, jangan sampai dia berdagang namun mengumpulkan dosa yang sangat banyak. Sebaliknya, jika seseorang menjual baju yang syar'i, kemudian dibeli oleh seorang wanita yang mampu menjaga pandangan orang lain, maka dia pun akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Demikian pula yang memiliki akun-akun media sosial yang menyebabkan berita-berita yang bohong, yang menyesatkan umat Islam, atau yang berisi konten-konten yang haram, meskipun pemiliknya telah meninggal dunia, akan tetapi akun tersebut masih bisa diakses, masih bisa dilihat oleh orang banyak, maka dosa tersebut tetap mengalir kepada dirinya meskipun dirinya telah meninggal dunia. Maka seseorang telah hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ini hanya sekali dan tidaklah lama.
Jangan berspekulasi dan cukupkan diri dengan mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Jika kita mampu untuk memiliki amal jariah, maka lakukanlah. Jika kita memiliki uang yang banyak, maka wakafkanlah. Jika kita punya ilmu, maka sebarkanlah. Dan jika kita punya nasihat, maka sampaikanlah. Semoga tatkala kita meninggal dunia, pahala terus mengalir kepada diri kita semua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.